Halo, selamat siang semuanya. Sore, halo selamat sore. Selamat sore semuanya. Kayak biasa, kalau hari Sabtu kita ada dokter. Hari ini tamu kita, pembicara kita itu Dokter Luigi. Hari ini kita bakal seminar tentang dua produk. Jadi SOP Subarasi dan Utsukushi. Jelas kalau Subarasi ini lebih ke arah penyakit-penyakit ya. Penyakitnya maksudnya kayak mungkin ginjal atau untuk hipertensi dan lain-lain, dan untuk regenerasi selnya juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang produk. Sedangkan kalau Utsukushi lebih ke arah tumor dan mungkin cancer yang bisa dibantu jawab, dan yang lagi hit sekarang gimana caranya Utsukushi mungkin kalau ada yang mau tanya bisa membantu untuk corona COVID-19. Oke, biar langsung aja mana kopi dan tehnya. Itu kalau yang kopi sama teh biasa Dokter Trevino, kalau Dokter Lugi enggak. Cukup, ya itulah pokoknya. Oke, kalau gitu langsung aja. Nih udah ada Dokter Luigi di sini. Halo dok. Halo, Kak. Iya. Gimana dok? Udah berapa minggu? Dokter udah ada Chief Dubai belum dok? Udah lah, Chief Dubai dok akhirnya. Kemarin kan closing nih. Mau ngobrol dikit aja. Dapat 3 cuman, Kak. 3. Berarti nanti tambah saya 1 lah ya. Jadi kita berempat. Boleh. Oke dok, jadi hari ini kan kayak yang tadi udah saya bahas, mau bahas produk Utsukushi dan SOP Subarasi. Mungkin ada dok, biasa kan ada openingnya nih kalau Dokter Luigi. Opening. Oke. Aku pertama-tama kita sama-sama doain ya. Angga ini hebat ya, masih bisa senyum-senyum, masih mau bawain acara padahal mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi aku doain Mama Angga sembuh dulu ya. Itu dulu ya, Kak. Thank you dok. Mudah-mudahan bisa sehat lagi seperti sedia kala. Teman-teman juga tolong doain. Lalu kedua, ini hari bahagia. 1 tahun yang lalu kita lagi di atas terus, dan aku sama teman-teman ingat banget bahwa ini juga suatu hari anniversary atau ulang tahun pernikahan dari Pak Ernest dan Ibu Helen. Nah, jadi spesial juga nih. Mudah-mudahan Pak Ernest dan Bu Helen selalu rukun, bahagia sampai mati. Nah, bukan sampai tua. Kalau tua cerai kan repot juga. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bahagia terus dan jadi berkat buat orang banyak di AFC. Lalu ketiga soal acara, ya acara begini sebenarnya teman-teman kalau boleh dicatat, diresapi, karena kita dari pertama itu AFC itu memang sifatnya adalah mengedukasi ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang masih lupa, masih terbawa aura-aura zaman dulu sehingga agak intimidasi. Jadi kita di sini tetap edukasi. Kayak tadi pagi ada yang ngotot juga bahwa kenapa kok nggak bisa buat autoimun dan sebagainya, tapi kita kalau nggak bisa bilang nggak bisa, nggak apa-apa ya. Jadi lebih baik kita jujur, edukasi yang benar supaya jaringan kita bertambah jujur, bertambah fair, dan bertambah besar dengan baik begitu. Cuman itu aja sih, nggak kita mulai, mudah-mudahan bisa berguna ya, karena jam 4:30 ada yang minta Zoom juga, jadi aku pikir kita bawa sepadat mungkin. Yang mungkin meleset pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa titip ke Angga, nanti aku tetap jawab ya. Siap. Oke, saya langsung share ya dok. Sorry. Ini Subarasi ya, jadi teman-teman, Subarasi ini mungkin yang udah lama join atau yang sudah lama join tapi lupa ya, jarang lihat lagi. Subarasi ini sebenarnya penyempurnaan dari SOP. Jadi Salmon Ovari Peptide 100 Plus itu kan kita tahu punya peptide 1 berasal dari Salmon Ovari. Nah, kalau Subarasi ini ditambah, teman-teman, ditambah dengan Sardine Peptide dan ditambah dengan Fruit Flow dari London, kalau aku nggak salah dari Inggris, karena itu ini satu-satunya produk yang bekerja sama dengan negara Inggris, berasal dari tomat. Jadi dia lebih lengkap. Jadi kalau ada yang tanya, Subarasi sama SOP lebih bagus yang mana? Menurut aku bukan lebih bagus, tapi
di Subarasi lebih lengkap. Ya, karena itulah Subarasi ini kalau aku nggak salah Niko bilang artinya hebat gitu. Jadi berarti produk ini hebat gitu. Jadi teman-teman yang belum join, Anda beruntung sekali karena Subarasi ini diproduksi untuk menyempurnakan SOP 100 Plus yang sudah benar-benar viral ya, sampai sudah triliun omsetnya. Bahkan kalau teman-teman yang under aku selalu share bahwa omset di kaki yang nunggu aja itu aku ada 1, sekian triliun, hampir 2 triliun. Itu luar biasa ya teman-teman. Jadi SOP ini teman-teman harus ngerti bahwa produk kita ini benar-benar tidak ada saingannya. Nah, ini penting juga karena tiap hari ada yang nanya sama aku, "Dok, ada sop alpha, ada sop beta, sop Charlie, ya macam-macam lah yang niru kita." Namanya aja niru ya, teman-teman. Nah, sama aja kalau misalnya kita bandingkan satu wanita yang sempurna, yang benar-benar wanita asli, dari lahir emang wanita, terus tidak mandul, cantik, pinter, keturunan baik-baik, jangan kita bandingin sama banci atau waria gitu ya, gitu. Jadi nggak usah pusing dengan tiruan teman-teman, karena di lapangan ada yang bilang, "Wih, murah banget Dok, cuma 300.000." Ya itu kan pilihan ya. Ada teman-teman yang memang lebih pilih produk yang murah untuk diminum, itu hak mereka, jadi kita nggak bisa ganggu. Tapi teman-teman jangan bergeming dari kondisi yang disebut paten fungsi kita. Dan kedua, juga jangan bergeming dari suatu konsep yang sudah ditandatangani oleh pihak Jepang dengan penemu dari SOP, ya, yaitu Mr. Tadashi Eto, bahwa semua penemuan dia hanya boleh dijual lewat AFC. Jadi tidak mungkin ada bahan yang sama dengan produksi AFC, nggak mungkin teman-teman, karena penemunya ada di tangan kita. Gitu ya. Kalau ada yang tiru-tiru, mungkin dari ikan ikan mujair, ikan lele, biarin aja ya. Kadang-kadang kan ada orang yang lebih seneng dengan waria daripada dengan wanita. Ya udah, nggak apa-apa ya, biarin aja. Yang pasti yang namanya wanita asli pasti lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan waria ya. Jadi teman-teman jangan goncang di lapangan karena beberapa tim agak galau gitu karena yang lain bilang ini ada salmon ovari peptide juga murah gitu dan sebagainya. Ya udah biarin aja ya teman-teman. Kita tetap di AFC ini dari awal kita semuanya by data. Semua by data, termasuk bonus kan teman-teman udah pada terima, selamat ya yang udah dapat rank annual tahunan by data. Nah, jelas-jelas dapat, terima, dan masuk ke rekening kita. Ya, oke ya. Next. Kita sebut DNA terapi, dan di situ kalau teman-teman lihat di bawah, discover the greatness of Japanese beauty secret formula. Jadi sebenarnya usukushi ini teman-teman sangat bagus untuk kecantikan ya, gitu. Untuk kecantikan. Sebenarnya tanpa paten yang lain aja sebenarnya dengan salmon DNA dari salmon jantan ini sudah luar biasa untuk kecantikan ya. Dia bisa ngilangin jerawat batu, bisa untuk kerutan dan sebagainya yang berhubungan dengan kulit ya. Apalagi ditambah dengan ingredients lain yang akhirnya keluar paten-paten gitu. Jadi ini yang luar biasa ya. Next. Nah, kita mulai di usukushi karena usukushi ini kayak apa kalau orang Palembang bilang kayak bini tua, kayak istri tua, kayak terlupakan. Ya sebenarnya kalau aku pribadi usukushi ini jadi andalan utama aku di masa Covid. Karena paten keduanya kita tahu ada meningkatkan imunitas tubuh itu luar biasa ya untuk jaga kondisi kita ya. Di situ ada 11 ingredient yang teman-teman bisa baca ya karena aku nggak pernah bahas ingredient dan teman-teman di lapangan ingat jangan bahas ingredients juga karena begini banyak kompetitor lain MLM lain mereka ribut aja bahwa ada kami punya ada kandungan madu, kami punya ada kandungan misalnya vitamin E, kamu punya nggak ada, jelek dong gitu ya. Nah jadi biasa ya kalau persaingan di networking itu selalu bersaing ingredients. Kenapa? Karena mereka tidak punya paten fungsi. Ya teman-teman juga harus tahu ya. Jadi
banyak di lapangan orang berlomba untuk memamerkan ingredients. Nah, teman-teman kami, dokter-dokter juga tenaga medis, yang namanya ingredients itu adalah kandungan yang dimasukkan ke dalam satu produk. Ya, berguna nggak? Ya, berguna sesuai dengan ingredients-nya. Tetapi selama tidak ada paten fungsi, maka produk itu tidak diakui. Ya. Jadi itu bedanya. Teman-teman di lapangan nggak usah galau ya. Ada yang jual buah plum, ada yang jual madu, ada yang jual manggis. Aduh, aku bilang gini teman-teman, kalau mau madu, manggis, pepaya, beli aja di Transmart banyak, di Hypermart banyak. Lu ambil juice maker, masukin, diaduk, udah cukup. Ya, jadi nggak usah terlalu repot ya. Makanya teman-teman, sambil aku jelaskan ini, teman-teman harus tahu bahwa AFC bukan MLM. Di tim aku selalu ingatkan bahwa AFC bukan MLM. Itu penting banget ya. AFC adalah perusahaan farmasi yang non-chemical. Jadi kalau ada yang tanya ada zat kimia itu udah nggak mungkin, karena di Jepangnya sendiri dia terdaftar resmi sebagai pabrik farmasi yang non-chemical. Aman dan jelas lebih bagus dibandingkan produk MLM manapun. Oke, aku berani ucapkan itu karena apa? Karena produk kita diproduksi oleh pabrik farmasi, bukan oleh perusahaan MLM. Kalau perusahaan MLM, yang mana aja, teman-teman, udah nggak mungkin ya produknya setara kualitasnya dengan harganya. Nggak mungkin, oke? Nggak mungkin. Karena apa? Kalau itu terjadi, bangkrut perusahaannya, ya nggak mungkin. Misalnya kita beli cairan nih harganya 20.000, itu kalau dimasukin marketing plan itu pasti jadi 1,2 sampai 1,7 juta. Itu biasa, teman-teman ya. Harga produk itu 20.000, cuman bikin kemasan yang bagus. Itu MLM. Pasti seperti itu. Nah, itulah teman-teman harus bukan sombong ya, tapi kita harus pede di lapangan bahwa kita bawa produk farmasi. Termasuk Utsukushi ini, luar biasa. Next. Diambil dari DNA salmon. Nggak gampang loh teman-teman, makanya aku bilang ini teknologi. Ya, produk kita adalah produk teknologi. Ya, bukan kaleng-kalengan, beli di Tangerang, beli di Singkawang, beli di Magelang, bukan begitu. Ya, produk kita dibentuk, diformulasi dan diciptakan lewat teknologi. Ya. Ada yang tanya ya, nggak tahu member, nggak tahu nyelip ya. Aku seneng nih kalau ada yang bertanya, dan apalagi ada yang nyerang kita nih, sekarang aku seneng banget jawabnya. Kenapa kita dibikin jadi sistem networking? Nah, itu nanti bisa tanya sama Angga atau Pak Ernest sebenarnya ya. Tapi ini adalah perjuangan Pak Ernest dan Pak Michael untuk memberikan kesempatan bisnis kepada rakyat Indonesia ya. Teman-teman juga harus tahu di sini ya, bahwa Pak Ernest, Bu Helen, Pak Michael, Ibu Sylvie, CEO dan co-CEO kita, itu orang-orang baik dan orang-orang yang gila sedekah. Ya, itu yang diumumkan kayak dia nyumbang ke sini, nyumbang ke situ, itu yang kalian tahu. Ya, yang kalian nggak tahu, yang aku tahu, lebih ngeri lagi ya teman-teman. Jadi makanya bisnis ini bisa tambah besar karena sedekahnya juga ngeri. Ya, mereka nggak pernah bahasa Palembangnya apa ya, nggak pernah berhitungan ya, nggak pernah pelit ya. Mereka benar-benar orang yang dengan tulus ikhlas melakukan sedekah, termasuk ibadah besar yang mereka lakukan adalah saat ini, detik aku lagi ngobrol ini, informasi yang aku dapat hampir 1.600-1.700 member di AFC yang ada di under aku itu sudah jadi miliarder semua, sudah dapat bonus 1M. Apa itu bukan ibadah? Apa itu bukan sedekah? Seandainya AFC tidak memberikan kesempatan ini kepada kita, mana ada itu ribuan miliarder muncul ya. Makanya teman-teman, ini bisnis-bisnis luar biasa bagus, bukan terbaik mungkin di dunia. Banyak bisnis yang lebih baik ya. Tetapi ingat, bisnis ini dibawa ke Indonesia dari perusahaan yang baik, dari perusahaan yang benar-benar terkontrol semua integritas dan kredibilitas serta bonafiditasnya, dan dipimpin oleh orang baik di Indonesia. Ingat itu ya, penting banget teman-teman ya. Kalau CEO sama co-CEO-nya bajingan,
walaupun AFC ini bagus, nggak akan jadi bagus di Indonesia. Ya. Omset kita triliun. Omset aku di kakiku yang rombongan sebelah Jakarta, itu satu hari terakhir-terakhir ini nggak pernah di bawah 7M sehari. Jadi ini bisnis luar biasa. Dan kita patut syukuri, terima kasih sama Tuhan. Dan lebih baik kita yakin, seperti kata Bu Helen, nggak perlu menjual, ya, tidak menjual apapun yang menjelekkan orang lain, tetapi kita tetap humble, tetapi jangan diserang ya. Kalau orang serang-serang, aku serang balik pasti. Tapi selama orang lain membanggakan produknya, biarin aja ya. Kita alhamdulillahkan aja ya. Yang penting AFC jalan terus ya. Oke, jadi di Utsukushi juga berbagai masalah kulit kenapa bisa teratasi. Kita tahu bahwa salmon DNA jantan itu benar-benar suatu bahan yang sangat-sangat bagus untuk kosmetika ya, baik untuk kantong mata, jerawat batu, dan sebagainya. Pokoknya Utsukushi bagus banget untuk kulit. Next. Bisa bantu nggak untuk bikin body kita ideal? Kalau membantu sudah pasti membantu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk detoksifikasi usus. Apa sih detoksifikasi ya teman-teman? Kan sering dipakai nih istilah detox di MLM lain. Detox artinya melawan atau menetralkan racun ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keracunan, kita berikan detox. Nah, gitu misalnya orang minum Baygon karena patah hati, kita lavas lambungnya kita bersihkan, itu namanya detox ya. Jadi kalau ada reaksi yang tidak baik, ada reaksi yang kurang enak, itu namanya dia kurang nyaman, kita kembalikan ke sejarahnya. Kita tanya dulu apa dia dulunya, bagaimana kondisi kesehatannya, rekaman medisnya gitu ya. Jadi teman-teman aku harap belajar jadi seperti kami juga, supaya bisa mengedukasi, menganalisa, mengevaluasi semua kondisi kesehatan teman-teman yang menggunakan produk AFC ya. Jadi kalau orang yang mengatakan bisa bikin kurus, bukan bikin kurus, tetapi dia membantu detox usus sehingga bahan-bahan yang tidak perlu itu sebagian besar akan dibuang dari usus melalui kemampuan dari Utsukushi. Next. Pencernaan yang bagus itu sangat penting. Bahkan orang Jepang bilang orang nggak akan pernah cantik kalau pencernaannya jelek. Jadi kalau kita pencernaannya bagus, maka akan cantik. Itulah Utsukushi artinya cantik ya. Cantik bagaimana? Cantik dari fungsional, cantik juga dari tampilan. Nah, begitu ya. Next. Berat badan ideal dapat diperoleh dengan beberapa cara memang ya. Salah satunya melakukan diet, dan yang lainnya melakukan olahraga. Tapi jangan lupa juga di dalam badan kita harus cuci. Karena itu pencernaan di kita akan diperbaiki oleh usus melalui bakteri-bakteri baik yang jumlahnya 1 triliun untuk membantu kerja usus. Ya, itu pentingnya Utsukushi dalam hubungannya dengan mengatur berat badan. Next. Lalu ada istilah DNA. Oke, DNA ini apa sih? DNA itu adalah suatu komponen dalam badan ya, yang terletak di dalam inti sel. Dia ini bawa sifat. Nah, jadi dia ini kayak membawa sifat genetik. Jadi informasi genetik itu adanya di DNA. Makanya kalau DNA ini nggak benar tubuh kita, termasuk next. Nah ini, termasuk DNA yang rusak ini bisa menyebabkan orang menjadi kacau ya. Misalnya jadi kanker ya, atau misalnya selnya menjadi patogen, jadi nggak normal lagi kerjanya gitu. Next. Untungnya dalam badan kita ini sudah dikumpulkan suatu pasukan ya, ada polisinya, ada tentaranya gitu ya. Jadi lengkap ya. Sel yang mati, rusak, ganti langsung otomatis oleh stem cell. Ada sel-sel aneh masuk, bakteri, jamur, sel prakanker, gimana nih ngatasinnya gitu ya. Next. Nah ini, jadi di dalam tubuh kita ini dipersenjatai salah satu sel yang mampu membunuh sel-sel patogen. Nah gitu, hebat ya. Next. Nah jadi sel-sel natural killer ini, sel-sel pembunuh alami ini penting banget ya. Dia kayak polisi gitu ya, sama tentara, patroli barengan, keliling tubuh kita, mencari bandit, mencari pemberontak, teroris, langsung dibunuh gitu. Nah, jadi sel-sel yang
tidak sama dengan DNA tubuh kita, itu dianggap musuh, langsung dibunuh. Jadi natural killer cell ini adalah sel pembunuh alami. Tanpa disuruh, dia langsung bunuh. Nah, gitu. Oke, next. Nah, teman-teman bisa baca ya. Kalau pergi ke laboratorium klinik, biasanya kan keluar tuh pemeriksaan kita, ada sel darah merah, ada sel darah putih ya. Nah, sel darah putih itu untuk pertahanan. Oke? Makanya paten fungsi kita tuh menaikkan ini. Nah, sel natural killer ini ada di dalam sel darah putih. Ya, di dalam kelompok limfosit namanya. Oke ya? Jadi sistem limfosit ini dia berpatroli ke seluruh tubuh, mencari sel-sel patogen, langsung dibunuh sama dia. Ya, itu natural cell killer. Karena itulah dia sangat berguna usus-usus ini di saat COVID, ya. Karena kemampuan natural killer cell ini bisa bunuh virus, gitu. Next. Sayangnya cuma ada 15%. Tapi, sorry. Tapi dengan 15% ini udah cukup efektif ya, karena memang kita tercipta seperti itu gitu. Nah, hebatnya lagi sel ini dia cari benar-benar yang patogen, yang nggak normal, langsung dibunuh. Jadi dia tidak perlu disuruh-suruh oleh tubuh kita, tapi dia langsung bunuh begitu dia ketemu yang patogen. Next. Nah, kenapa kita kok masih tetap perlu minum SOP dulu atau sekarang tubarasi? Karena sel-sel ini juga dibentuknya dari organ-organ tersebut yang di bawah ini, gitu ya. Jadi dia tetap dibentuk oleh tulang belakang, sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, tonsil, dan sebagainya. Nah, jadi organ-organ ini kan menua, teman-teman ya, gitu. Nah, untuk membalikkannya kita pakai tubarasi, gitu ya. Jadi makanya kenapa aku selalu bilang kalau tubarasi itu sudah standar operasional prosedur. Ingat aja SOP itu standar operasional prosedur. Dia harus diminum untuk membalikkan penuaan, untuk regenerasi semua jaringan ya. Nah, setelah itu baru kita pikir gitu ya, apakah orangnya masih tertarik juga untuk tambah usus-usus atau mungkin lutein share atau mungkin premium nano kolagen atau mungkin pakai aura mas. Jadi yang penting pertama adalah balikan dulu penuaannya ya, itu gunanya. Kenapa kok kita tetap minum tubarasi gitu ya. Next. Belum lagi masuk semua polutan dari luar yang membuat tubuh kita tambah tua ya, bahkan bisa rusak DNA-nya dan sebagainya. Itu bahaya sekali apalagi lagi COVID sekarang ya. Jadi makanya kita perlu pertahanan itu diperkuat. Next. Nah, jadi yang tadi sel natural killer tadi itu memiliki kemampuan untuk membaca sinyal keberadaan sel abnormal. Hebat ya. Jadi dia kayak master station dari Telkomsel misalnya. Dia tahu nih letak nomor kita ada di mana. Jadi yang nggak normal dia bisa tahu dan langsung dia bunuh gitu. Ya, itu natural cell killer. Next. Ini lebih hebat lagi adalah dia bisa matiin sel prakanker ya, termasuk sel-sel kanker yang masih anak-anak boleh dibilang ya dalam tanda petik itu dia bisa bunuh gitu. Nah, makanya pemanfaatan sel natural killer sebagai cara pencegahan kanker ini sudah menjadi metode baru di dunia kedokteran. Dan aku lihat sendiri salah satu downline itu Louis namanya di Sydney, dia suaminya orang Australia, itu kena TA paru ya, kena kanker paru stadium 4. Dia udah 2,9 cm kalau aku nggak salah, tumornya diameternya gede 2,9 cm itu. Terus dia pakai terapi ini tapi yang dari dunia kedokteran. Jadi Australia lagi mengembangkan terapi ini pakai natural cell killer. Jadi disuntik namanya imun terapi, terus ditambah dengan usus-usus dosis tinggi ya, 8 sampai 10 saset sehari. Terus dia minum juga SOP waktu itu. Dan hari ini kira-kira 1,5 bulan 2 bulan lalu itu tumornya dari 2,9 cm tinggal 1,8 mm. Kok bisa ya? Makanya ini lagi diselidiki benar ya, masih dalam tahap penelitian. Apakah natural killer cell ini bisa menjadi solusi untuk pengobatan kanker ya. Nah,
begitu dimasukkan usus-usus, jumlahnya jadi berlipat-lipat. Ya, kayak begitu kira-kira. Makanya keren usus-usus ini. Next. Yang hebat lagi dia cerdas. Ya, dia ngerti, oh ini musuh ini, bunuh gitu. Tapi secara normal nggak dibunuh sama dia. Ya, jadi dia nggak keliling-keliling dibunuh semua, nggak. Tapi dia tahu nih, ini nggak normal, gue matiin lo gitu. Tapi yang normal dia nggak bunuh. Itu cerdasnya yang namanya natural cell killer. Oke ya, next. Nah, cuman teman-teman karena penuaan, karena kondisi badan kita nggak dirawat, ya, makanan nggak bergizi, organ tubuh mulai menua, otomatis, nah, natural cell killer ini loyo, kurang jumlahnya. Oke ya? Nah, bagaimana nih caranya kita ngerawat? Itu yang penting. Next. Caranya kita harus rawat baik-baik ya. Namanya juga dia polisi, tentara kita untuk basmi penjahat dan teroris, kita harus rawat dia baik-baik ya. Nah, bagaimana nih caranya kita mencegah kanker dengan merawat sel natural killer? Nah, jadi cara yang paling penting adalah next, jaga kesehatan pencernaan Anda ya. Selain diet yang Anda makan, itu kan namanya dari faktor eksternal dari luar, oke ya. Dari dalam kita harus siapin tuh bakteri baiknya harus cukup ya. Jumlah air juga harus cukup, kerja ususnya harus baik. Nah, suasana ini yang diharapkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imunitas, termasuk si natural cell killer tadi, gitu ya. Makanya inilah korelasi dengan usus-usus, karena usus-usus pasti bikin kesehatan pencernaan Anda lebih baik. Ya, next. Selain usus-usus dan yang aku sebut tadi, ada beberapa cara untuk merawat kesehatan pencernaan. Ya, sebut saja seperti menghindari sebaik mungkin gula, karena gula itu bahaya. Makanan olahan dan karbohidrat sederhana, asupan makanan fermentasi, konsumsi makanan prebiotik. Nah, ini yang ada di dalam usus-usus. Karena itu minum usus-usus, teman-teman. Penting banget buat daya tahan tubuh kita. Ya, next. Probiotik merupakan stimulan dari sistem imun. Jadi ketika masuk ini 1 triliun, otomatis terangsang sistem imunitas kita. Inilah dasar keluarnya paten meningkatkan imunitas. Ya, next. Di dalam 1 saset itu ada 1 triliun bakteri baik, bahkan kalau dibandingkan dengan yang di sebelahnya aja, kita 1000 kali lipat. Jadi minum 1 saset itu sama dengan 1000 minuman yang di sebelah kanannya. Next. Itu usus-usus ya, jadi teman-teman jangan lupa, paten usus-usus ada 3 ya, aku ulangi. 1 adalah anti-tumor agent. Apa itu anti-tumor agent? Dia memiliki kemampuan untuk menekan tumor, juga kegiatan sel kanker sebenarnya ya. Jadi dia punya kemampuan itu. Kedua, dia punya kemampuan untuk menaikkan imunitas tubuh, dan ketiga dia punya paten fungsi untuk anti hepatitis C saja ya. Jadi bukan A, bukan B dan sebagainya ya. Kita sekarang masuk ke produk Tubarasi. Next. Nah, jadi sistem peredaran darah ini kalau teman-teman mau bayangin bahasa awamnya biar gampang ya. Darah itu diproduksi misalnya dari sumsum tulang, dibawa nih naik mobil, lewat paru dulu, dibersihin di paru tuh, dikasih oksigen, seger darahnya, masuklah ke jantung. Oke. Setelah darah ini diseleksi seger, dikirim ke seluruh tubuh. Oke. Muter, masuk ke hati, ginjal, dan seluruh tubuh, balik lagi teman-teman, balik lagi, masuk lagi ke paru, dicuci di paru, pompa lagi lewat jantung ya. Itu alur dari darah. Nah, ada beberapa sistem yang mempengaruhi tekanan. Nah, tekanan darah ini dipengaruhi oleh sistem hormonal ya, sistem dari elastisitas pembuluh darahnya dan sebagainya. Kira-kira begitu sistem gampangnya ya, bahasa awamnya ya. Next.
Nah, ini sistem namanya sistem renin-angiotensin aldosteron. Sistem ini sangat berpengaruh pada tekanan darah, ya. Nah, ini nanti korelasinya dengan produk kita yang namanya Subarasi. Next. Kenapa ya tekanan darah itu bisa naik? Tekanan darah itu bisa naik karena beberapa sebab, ya. Nah, kalau kita bayangin gampangnya tuh gambar selang dipencet tuh pakai jari, jadi kenceng itu tekanan airnya. Nah, jadi tentunya ada sumbatan. Nah, jadi ada sumbatan di aliran pembuluh darah, ya. Kalau kita lihat di gambar atas kanan, itu ada normal blood vessel, jadi pembuluh darah yang normal. Wah, masih lega tuh kayak selang gitu, dia masih lega. Semuanya lancar, nggak ada bendungan, nggak ada karat di dalamnya. Yang bawah itu mulai kacau, ya. Mulai keriput, mulai tersumbat, dan sebagainya, dan akhirnya tensi kita naik, gitu ya. Lalu apa itu tekanan darah sistolik? Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang diukur di saat si otot-otot jantung ini kontraksi. Nah, jadi waktu dia pompa darah, nah ada tekanan di situ. Tekanan itu namanya sistolik. Ya. Diastolik adalah tekanan darah di saat si otot relaksasi, istirahat. Ya, makanya hipertensi kan biasanya kami bagi menjadi hipertensi sistolik dan diastolik. Lebih berbahaya yang diastolik. Makanya tekanan darah bawah itu kalau naik, wah itu lebih jauh lebih berbahaya, ya. Karena berarti di saat jantung istirahat pun tekanannya udah tinggi sekali, ya. Ini pengertian awam aja ya teman-teman biar gampang ingetnya ya. Next. Jadi paten pertama dari Subarasi anti hipertensi. Nah, ya. Dia bukan menaikkan bukan menurunkan tekanan darah, bukan. Ya, jadi orang normal, orang yang darahnya rendah minum Subarasi aman nggak? Aman, ya. Jadi dia bukan menurunkan tekanan darah, tetapi anti hipertensi. Dia mencegah tekanan darah naik dan membantu sistem yang aku ceritakan tadi menjadi lebih normal, ya. Sehingga tekanan darahnya bisa menuju ke titik yang normal, ya. Itu paten Subarasi nomor 1, ya. Lalu trombosit. Trombosit ini adalah salah satu komponen darah yang gunanya untuk membantu pembekuan darah ketika terjadi perdarahan. Oke ya, next. Jadi kalau ada luka, dia langsung ngumpul, bikin suatu bekuan darah. Kalau enggak, perdarahan terus, orangnya bisa bahaya, bisa mati, gitu ya. Next. Nah, jadi paten kita ya, yang nomor 4 atau kita sebut nomor 2 juga nggak apa-apa ya, itu adalah mencegah terbentuknya trombus, gitu ya. Jadi si kayak zaman sekarang kan COVID nih, jadi pada ngumpul, nggak boleh, nggak boleh ya, karena dia akan menyumbat juga. Nah, ketika dimasukkan Subarasi, dia punya kemampuan untuk membuat mereka jadi distancing. Nah, kalau kita bayangin sekarang kayak Pol PP datang, bawa rotan, kita disuruh berjauhan dan sebagainya. Nah, kira-kira gampangnya kayak gitu bayanginnya. Itu patennya, teman-teman ya. Jadi patennya bukan mencegah pembekuan darah, bukan, tetapi gumpalan-gumpalan kayak begini. Ya, dia juga mencegah terjadinya gumpalan yang bisa merugikan pembuluh darah balik di vena ya, di pembuluh darah balik. Itu hebatnya paten kita yang itu. Ya, jadi paten nomor 2-nya itu ya, paten nomor 1-nya tadi kan teman-teman udah tahu ya anti hipertensi, paten keduanya adalah ini ya. Next. Nah, ini adalah gambaran ketika saluran pembuluh darah kita itu rusak. Nah, dia diperbaiki di titik nomor 2 itu kira-kira gitu gambaran. Next. Lalu kapan sih orang dibilang ada kenaikan tekanan darah atau hipertensi? Pertama periksanya harus 2 kali ya. Yang terbaik sebenarnya bangun tidur. Oke? Ketika bangun tidur diperiksa dan tekanan darah Anda tinggi berarti Anda pasti hipertensi. Ya, tapi kalau habis olahraga, habis naik sepeda, duduk langsung di ini, wah, itu nggak signifikan, pasti tekanan darah kita naik ya. Lalu gimana cara ngatasin hipertensi?
Hipertensi itu disebut hipertensi ketika sudah melewati angka 135 atau 140 pada orang yang agak tua ya. Jadi ketika di atasnya sistoliknya di atas itu disebut hipertensi. Kalau yang di bawah diastolik di atas 90 itu sudah disebut kecenderungan untuk jadi hipertensi. Oke. Tata laksananya gimana? Diobati, banyak ya obat untuk hipertensi di kedokteran. Makanannya sehat, jauh dari garam terutama ya, dan kopi ya. Nah, latihan fisik dan aktivitas fisik itu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita. Itu langkah-langkah tata laksana umum untuk hipertensi. Next. Terus medikamentosanya gimana? Medikamentosa itu maksudnya obat-obatannya kayak gimana nih? Obat-obat untuk hipertensi, obat-obat untuk segala macam gangguan pembuluh darahnya itu harus bagaimana? Nah, caranya adalah kita memberikan namanya medikamentosa. Ya, medikamentosa itu adalah obat-obat kedokteran untuk membantu tekanan darah tersebut menuju ke titik normal. Ya, biasanya akan terbendung cairan, kita berikan obat-obat untuk menurunkan beban cairan tersebut. Ya, seperti furosemid, ACT. Nah, itu obat-obat apa sih? Obat-obat yang membuat kita jadi banyak kencing. Nah, kalau bahasa awamnya, jadi kencing terus gitu ya. Lalu diberikan untuk melebarkan pembuluh darah seperti alpha blocker, beta blocker, itu golongan obat ya. Calcium channel blocker ya. Nah, itu obat-obat untuk langsung melebarkan pembuluh darah. Ya, lalu menurunkan tensinya sendiri, captopril dan sebagainya ya. Itu gunanya apa? Mencegah natrium, karena kalau natrium di badan tuh tinggi kadarnya, komposisinya, maka tekanan darah akan gampang untuk naik. Ini namanya medikamentosa. Ya, jadi pengobatan hipertensi secara medis. Next. Nah, tambahin subarasi. Subarasi ada antihipertensi. Jadi orang hipertensi ketika minum subarasi itu akan mulai dibantu badannya. Ya, tapi bukan berarti ini obat hipertensi. Ya, teman-teman harus luruskan itu di lapangan. Jadi maksudnya ada orang tekanan darah udah gawat 220, minum subarasi bisa nggak turun jadi 120? Nggak bisa, teman-teman. Bukan seperti itu ya. Tapi ketika dia minum subarasi, maka pasti akan terjadi perbaikan. Di sistem mana? Sistem renin-angiotensin tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Next. Tuh, baca tuh, World First Triple Peptide. Jadi ini benar-benar terobosan teknologi. Ada 3 peptide ya. Itu paten-patennya teman-teman bisa lihat, ada nomornya, ada cell regeneration effect, ada improve blood circulation, ada anti-hypertensive agent, dan ada prevent blood clotting. Nah, jadi dia mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah, terutama pembuluh darah balik ya. Next. Nah, ini selalu aku ulang-ulang, terutama untuk teman-teman yang baru gabung, yang masih bingung nanti di lapangan ya. Di lapangan sana banyak sekali orang bawa produk dengan brosur ya. Mohon maaf sekali ya, kalau kami dokter-dokter, apalagi senior-senior aku ya, yang sudah prof, kalau lihat brosur ya, kita tunjukin, kita pulang dibuang sama dia ke tong sampah, teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak ada uji klinis, nggak ada paten fungsi, ya, dianggap semuanya bullshit. Oke ya, ini aku kasih gambaran, produk kita sudah melalui 5 fase ini, bahkan sudah keluar paten fungsinya. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Apa sih uji preklinis? Uji preklinis itu gini, misalnya ada pepaya, aku dan Angga bikin produk pepaya, dari buah pepaya masukin sirup, kita bilang ini buah pepaya bisa melancarkan buang air besar. Misalnya. Itu aku tulis deh sama Angga di majalah, mungkin Medika, majalah Trubus, semua deh, di koran Kompas, itu jurnal ya. Jurnal itu tulisan seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu ya. Boleh nggak misalnya ada supir taksi bikin tulisan tentang obat antihipertensi yang dia bikin? Boleh. Boleh nggak Angga bikin tulisan di Kompas tentang buah pepaya bisa sembuhin kanker dan lancarin buang air besar? Boleh. Ya, tidak harus dokter ya, sembarang orang boleh. Jurnal itu namanya. Jurnal itu
nggak ada tuntutan pidana apapun, nggak ada orang mau marah, nggak bisa, oke? Jadi kalau ada yang minta jurnal, kita bilang, "Lu minta jurnal buat apaan?" Ya, oke, itu jurnal. Ketika jurnal ini dipercaya, mulai diyakini oleh pihak-pihak yang kompeten, misalnya di Indonesia diperhatikan oleh Kemenkes, kita mulai dipanggil sama Dinkes, Angga, Dokter Wigi, itu pepaya kamu mana? Kita mau uji dulu di laboratorium, bener nggak itu pepaya? Ya, misalnya begitu ya teman-teman, itu namanya uji preklinis. Oke? Begitu dicek, wah bener pepaya ini ya, ternyata ini pepaya, nggak salah ini, bukan durian nih. Nah, baru masuk ke fase 1. Produk aku dan Angga tadi, dipanggillah sedikit orang yang sehat, ya, yang sehat. Karena takut dong, ya, masa orang banyak nanti kalau ada apa-apa kan bahaya. Nah, itu namanya fase 1. Ada orang sehat, dicobain nih. Kira-kira bahaya nggak? Ya, ada efek samping yang bahaya nggak? Dicobain deh tadi pepaya yang aku bikin sama Angga. Berhasil, ya, aman, nggak ada efek samping, baru masuk fase 2. Ya, oke. Ada dipanggil orang-orang yang agak susah buang air besar, misalnya 20 orang, yang 10 orang dikasih misalnya obat dulkolak, yang 10 orang lagi dikasih dengan produknya Angga dan Dokter Luigi tadi yang pepaya. Dilihat, sama nggak hasilnya? Wah, keren nih pepaya nih. Ternyata sama hasilnya. Baru masuk fase 3. Ya. Dicari orang, banyak orang sakit, misalnya ada 2.000 orang yang susah buang air besar, oke? Lalu dicobain tuh pepayanya. Nggak boleh ada satu orang pun yang tidak terjadi perbaikan sesuai dengan klaim dari aku dan Angga. Ya, misalnya 2.000 orangnya langsung buang air besarnya bagus semua. Baru naik ke fase 4, teman-teman, produk itu boleh dipasarkan. Oke ya, dengan tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Setelah ini, baru kita minta paten fungsi. Ya, hebat ya, makanya produk kita udah lewat dari hal-hal ini. Makanya kalau teman-teman di lapangan ketemu ada seniorku, dokter-dokter, atau bahkan ada dokter-dokter yang sangat textbook ya, wah ribet nanyanya ya. Kita bilang, "Dok, kita udah ada paten fungsi." Kalau dia bilang, "Mana uji laboratoriumnya?" Itu fase 1, Dok. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah pusing ya. Aku ingetin sama teman-teman ya, kalau ada orang yang nanyanya terlalu jelimet, terlalu rumit, tinggalin aja ya. Nggak bakalan beli. Beli juga paling-paling 1 saset, capek teman-teman ya. Ada yang begitu, apalagi pesaing-pesaing kita yang lagi jalanin MLM lain ya. Dia percaya ada cairan harga 50.000, dia bilang leader saya bilang cairan ini kalau diminum, mata yang katarak besoknya langsung terang. Apalagi kalau ditetesin. Wah, katarak orang buta bisa lihat lagi. Luar biasa nih produk. 50.000 aja. Orang buta, Dok. Ditetesin ini besoknya langsung bisa lihat lagi. Aku bilang iya, tapi bukan lihat lagi secara normal, tapi lihat malaikat di surga. Mati, teman-teman ya. Hati-hati. Jadi kita di sini nggak ada gitu-gitu. Kita punya paten fungsi yang jelas semua apa akan terjadi pada diri kita sesuai dengan paten fungsinya. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut di lapangan, kita udah punya paten fungsi. Jadi kalau ada orang yang tanyanya jelimet, tinggalin, ya nggak akan ada gunanya bicara sama orang yang negatif. Teman-teman habis waktu, yang lain udah pada jadi Toreda, sampai Busido, kita masih sibuk ngurusin 1 orang atau 1 orang dokter yang terus nanyain macem-macem, minta jurnal, tanya ikannya beratnya berapa. Aku dulu pernah loh teman-teman ditanya, "Dok, saya pengen tahu, itu ikan yang ada di Hokkaido itu beratnya berapa ya? Panjangnya berapa senti?" Gitu. Terus apa bedanya jantan dengan betina? Aku bilang, monyet, lu gila? Emangnya lu suruh gua jadi tukang ikan? Ya enggak aja nanyanya. Jadi hati-hati di lapangan teman-teman, jangan terlalu sibuk dengan orang negatif. Ya aku ingetin itu, karena sebaik apapun produk, selalu akan ada orang negatif berikutnya. Itu biasa, tapi jangan diladenin ya. Next.
kita ada uji klinis yang luar biasa ya. Nah, di sini juga aku mau singgung sedikit tentang kolesterol ya. Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan darah naik ini adalah kolesterol yang tertumpuk, oke ya. Terus ada tekanan darah yang naik, terus ada juga platelet aggregation atau tadi aku bilang yang namanya darah-darah itu pada ngumpul ya, kayak nggak distancing. Ya, ini berbahaya untuk gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, kita punya produk berguna untuk yang mana? Untuk blood pressure dan platelet aggregation. Jadi, Subarasi bisa menolong di situ. Bisa nurunin kolesterol nggak? Nggak bisa. Ya. Nggak ada ya yang bisa nurunin kolesterol produk kita. Oke? Jadi kalau kolesterol itu 80% dibentuk oleh badan, juga minum obat anti kolesterol bukan percuma ya, tapi sedikit pengaruhnya ya. Jadi nggak usah takut sama kolesterol ya. Kolesterol itu bahaya nggak? Bahaya kalau tertumpuk. Ya, tapi ternyata dia bahaya karena ditemenin sama gula. Makanya teman-teman harus diet gula ya. Jadi jauhin gula, jauhin karbohidrat. Maka kolesterolnya tidak terlalu berbahaya sebagaimana yang digembar-gemborkan orang. Next. Nah, ini stop Subarasi untuk punya kemampuan anti peradangan dan mengurangi tekanan darah ya pada kondisi-kondisi yang memang patologis. Memang dia hipertensi, teman-teman. Tapi ketika tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan peradangan di daerah tersebut, maka dia nggak ngapa-ngapain. Nah, pinter Subarasi ini nggak gila ya. Jadi bukan tekanan darah normal dibikin jadi drop, nggak gitu ya. Jadi aman ya teman-teman. Next. Ini ada beberapa uji klinis ya, termasuk untuk toleransi glukosa ya. Ada termasuk apa pengaruhnya terhadap ACE inhibitor ya. Jadi Subarasi ini next, coba di slide berikutnya enggak. Jadi Subarasi ini ya, obat-obat hipertensi ya, biasanya obat-obat hipertensi ini ya, itu menyebabkan yang namanya albumin uri. Jadi albumin ini salah satu komponen protein yang nggak boleh jatuh ke urin. Nah, beberapa obat hipertensi ya di dunia kedokteran bisa menyebabkan albumin uri. Kita enggak. Ya, itu istimewanya lagi Subarasi gitu ya. Next. Ini kayak aku bilang tadi, jadi Subarasi masuk, jangan ngumpul lu, ayo COVID nih, nah gitu ya. Jadi yang di atas itu kalau dia ngumpul-ngumpul, di bawah dicerai-beraikan oleh Subarasi. Itu gunanya dia ya. Next. Ini uji coba klinis dicoba pada beberapa kelompok ya, misalnya wanita, pria, umurnya sekian dan sebagainya. Nanti teman-teman kalau perlu bisa minta sama Angga ya. Next. Nah, ini tadi, ini penting. Jadi ada yang namanya placebo ya. Placebo itu adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang ya dengan harapan bahwa orang ini akan merasakan hal yang sama gitu ya. Tetapi Subarasi enggak. Jadi Subarasi itu benar-benar berfungsi. Nah, plus ditambahin lagi tomat nih. Ini bukan tomat biasa ya. Ketika diberikan kita punya produk dari fruit flow ini ya, dia bisa membantu semua sistem tubuh kita untuk mencegah terjadinya platelet aggregation. Salah satu uji klinisnya ini yang ada di tabel ini ya. Next. Aku jarang bahas tabel gini karena ini nanti teman-teman malah jadi pusing. Ini aku bilang tadi, jadi beberapa obat anti hipertensi kalau minum ya, itu jadi albuminnya naik dalam urin. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, kita punya paling rendah kemungkinan terjadinya albumin uri tersebut. Next. Ini bukti yang placebo itu maksudnya gini, kayak tepung aku masukin kapsul, aku bilang enggak, ini bisa nurunin tekanan darah loh, minumlah. Nah, minum 2 minggu enggak minum placebo. Tapi aku kasih misalnya Pak Niko, aku kasih yang asli, yang Subarasi, aku kasih. Ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tekanan darah orang yang minum Subarasi, tetapi sama sekali tidak pengaruh atau sedikit berpengaruh pada tekanan darah orang yang minum placebo. Berarti ini
benar-benar ada produk ini ya, bukan placebo gitu ya. Next. Nah, sob Subarasi ini merupakan penyempurnaan dari SOP 100. Jadi, semua paten yang ada di SOP ada juga ya, dan uji klinis dari SOP ada juga, ditambah dengan sardin peptide dan fruit flow dari tomat yang ada di dalam Subarasi. Next. Oke ya, jadi Subarasi patennya ada 4, teman-teman mungkin sudah tahu semua ya teman-temannya, ada anti hipertensi tadi, terus ada anti platelet aggregation, ya ada untuk skin juga, sama seperti di SOP. Jadi orang yang sudah biasa minum SOP, harusnya akan lebih enak ketika minum Subarasi. Nah, aku pertama kali minum Subarasi sih sebenarnya pikiranku biasa aja ya. Cuman aku pengen tahu apa sih rasa sardin peptide. Ternyata powerful, teman-teman ya. Untuk tenaga jauh lebih hebat dan cepat sekali reaksinya, hanya dalam hitungan belasan menit itu badan terasa ya. Kalau aku ya. Jadi kandungannya 50%, SOP-nya lebih tinggi. Jadi kalau dihitung secara ekonomis juga lebih irit karena kita minum 2 ini sama dengan minum 3 SOP. Kira-kira seperti itu. Oke ya, yang mau tanya silakan karena aku mungkin jam sebelum 4:30 sudah harus bubar ya, ada Zoom lagi yang aku harus bawakan. Terima kasih banget untuk Angga, juga teman-teman yang sudah hadir. Yang ingin tanya silakan, nanti Angga bisa kumpulkan nggak? Sehingga bisa diseleksi. Ada yang nanya autoimun, aku lihat chat banyak sekali ya. Jadi aku untuk menghemat, mungkin ada teman-teman lain yang ingin tanya, aku jawab dulu untuk semua yang pertanyaan autoimun ya. Autoimun adalah suatu gangguan penyakit yang disebabkan oleh perubahan sifat dari imunitas kita. Jadi yang tadinya baik, imunitas kita menjaga kesehatan kita, justru menyerang tubuh kita sendiri. Itu namanya autoimun. Sifatnya, jadi bukan jumlah ya teman-teman ya. Karena itu, autoimun ini nggak bisa sembuh. Oke? Bohong kalau ada orang bilang autoimun sembuh, dan dilarang seluruh tim kita bilang autoimun sembuh ya teman-teman ya. Nggak boleh, karena kita udah pernah diserang oleh Persatuan Dokter Autoimun Indonesia, ada Prof siapa senior aku, marah mau dibawa ke ranah hukum karena kita bilang autoimun bisa sembuh. Nggak ada autoimun sembuh, itu bohong besar. Tetapi kalau kondisinya lebih baik, banyak ya. Jadi seperti Asanti, jadi lebih seger, lebih semangat dan sebagainya, itu benar. Tapi kalau autoimunnya hilang nggak ada, itu bohong ya. Jadi teman-teman di lapangan jangan bilang autoimun sembuh. Banyak testimoni orang lebih baik itu hanya dia merasa lebih sehat, tapi autoimunnya tidak mungkin sembuh. Kecuali mukjizat, aku nggak tahu ya. Itu kita sepakati dulu. Jadi teman-teman yang menghadapi autoimun disease, tolong dipastikan dulu apa autoimunnya. Karena kadang-kadang ya, ada yang sudah bingung diagnosa, langsung bilang autoimun supaya pasiennya jangan hilang. Oke? Ya. Nah, aku diajarin almarhum papiku yang dokter nggak boleh kayak gitu. Kalau kita nggak ngerti, ya kita bilang nggak ngerti. Pak Angga, saya nggak ngerti sakitnya Pak Angga apa. Saya kirim ya sama teman saya spesialis penyakit dalam, bagian misalnya ya, bagian urologi. Nah, misalnya dokter bedah urologi atau penyakit dalam yang khusus paru. Nah, itu caranya. Jadi banyak yang mau mempertahankan pasien akhirnya udah bingung, udah bilang kanker kalau nggak autoimun. Nah, jadi kalau teman-teman sudah didiagnosa sesuatu penyakit, dan penyakit itu berbahaya, dan sulit untuk mendiagnosanya, coba bawa ke dokter lain dulu untuk compare diagnosis ya, diagnosis banding ya. Itu untuk autoimun ya enggak ya, yang lainnya silakan. Oke. Nah, ini ada tentang kanker. Dok, teman saya udah di kemo beberapa kali, minggu depan di kemo lagi, habis di kemo badannya semua pada sakit, baru konsumsi Subarasi dan Utsukushi, belum ada sebulan. Kira-kira berapa saset masing-masingnya dok per harinya? Oke, aku bicara soal kanker ya, tadi autoimun ya teman-teman. Nah, jadi kanker itu gini, kanker seperti di awal kita bilang ada kerusakan DNA sehingga dia jadi ganas. Sama nih sifatnya. Cuman kanker ini lebih konyol lagi ya. Jadi dia itu makanin sel yang normal. Ya, itu kanker ya. Jadi TA itu seperti itu. Terus kita bisa lakukan apa? Kita bisa lawan, teman-teman. Lawannya dengan apa? Satu, berikan Utsukushi dosis tinggi. Ya, nggak bisa lagi minum Utsukushi 2 sehari, terus bilang kenapa kok nggak lebih sehat? Nggak bisa, teman-teman. Orang sehat aja dianjurin 4 sehari. 4 saset sehari. Jadi kalau Anda sakit, itu harus 6, 8, bahkan bisa 10 sehari.
usus kalau udah CA, apalagi CA-nya udah stadium 4, itu logikanya dulu. Sembuh nggak? Nggak bisa. Oke, kanker nggak bisa sembuh juga. Jadi jangan sampai kita di lapangan bilang kanker bisa sembuh. Bohong. Kecuali satu kanker namanya kanker buah zakar. Kanker buah zakar ketika dia masih di stadium 1, buah zakarnya diambil, ya. Kalau kena di dua-duanya, ya orangnya terpaksa dikebiri, maka dia akan sembuh sempurna. Nah, itu satu-satunya kanker yang bisa sembuh sempurna. Yang lain nggak ada. Oke? Nah, ketika diberikan usukusi akan dilawan. Jadi kegiatan kankernya ini ditekan. Nah, gitu ya. Lalu ada anti tumor agent untuk menekan perkembangan tumor. Jadi nggak cepat membesar, ya. Bisa mengecil nggak? Tergantung. Kalau dia sudah masif agak sulit, tapi kalau belum ada kemungkinan bisa. Itu yang bisa kita lakukan untuk melawan kanker apapun. Kedua, kita berikan subarasi. Untuk apa? Karena ketika orang normal tidak ada apa-apa aja, tiap hari ada puluhan miliar sel mati. Apalagi ada kanker. Apalagi pada kasus ini dia sudah di kemo. Jadi jumlah sel yang mati adalah alami plus cancer plus kemo. Bayangin tuh berapa banyak yang mati. Otomatis akan terjadi banyak keluhan. Ya. Kadang-kadang bisa muntah darah, kadang-kadang bisa nggak bisa berak, kadang-kadang bisa buta, kadang-kadang bisa gagal ginjal tiba-tiba berkencing darah. Jadi itu bisa terjadi akibat kemonya. Jadi caranya kita bantu berikan subarasi juga dosisnya nggak bisa rendah. Ya, minimal harus seperti aku bilang tadi, yang dianjurkan 4 untuk orang normal termasuk suba. Jadi kalau mau bagus, ya tergantung dananya ya. Aku bicarakan dari kesehatan ya teman-teman, aku nggak berhak mengukur dompet orang. Jadi hajar aja dosis tinggi untuk melawan kondisi kansernya ya. Jadi untuk seluruh kasus kanker kita bisa melakukan perlawanan, bukan menyembuhkan. Nah, lalu untuk kasus kanker yang tadi juga ada beberapa orang tanya, kenapa orang minum suba, minum usu, udah dosisnya udah benar dan sebagainya, badannya enak, udah lebih seger dok, tapi tumor markernya naik. Berarti bahaya ya, subarasi usus ini naikin sel kanker. Seperti aku bilang di awal, bahwa sel kanker tidak bisa dibunuh ya teman-teman, nggak bisa ya, kecuali di kemo. Tapi kalau di kemo, yang mati bukan kanker aja, semua sel dibunuh. Makanya orang habis kemo kadang-kadang bisa mati, karena seluruh organ tubuhnya hancur. Ketika kita berikan subarasi, kenapa naik penanda tumornya? Karena sel kankernya tetap berkembang, oke? Tetap tumbuh. Nah, cuman dihambat oleh kita. Ya, selain dihambat, sel-sel yang mati dibikin jadi baru. Karena itu orangnya lebih segar, tapi tumor marker naik. Jadi bukan SOP, bukan subarasi, bukan usu naikin tumor markernya, tetapi proses dari kansernya sendiri. Nah, kita harus sampaikan pada mereka, coba lu bayangin, kalau seandainya lu nggak minum SOP, lu nggak minum subarasi, lu nggak minum usukusi, bagaimana kondisi lu? Lebih bahaya lagi, teman-teman, ya. Misalnya dia nggak minum SOP, nggak minum subarasi, nggak minum usukusi, juga nggak di kemo. Coba lihat, naik nggak tumor markernya? Pasti lebih naik lagi, ya. Dan bahkan orangnya bisa drop tiba-tiba, bahkan bisa meninggal dalam waktu singkat. Nah, gitu ya. Jadi, kadang-kadang orang bingung di lapangan. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Lalu ada juga pertanyaan tentang kanker seperti ini. Apakah produk kita yang meregenerasi sel bisa menyebabkan sel kanker tumbuh? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena yang diregenerasi adalah stem-sel kita yang normal diajak kerjasama untuk melakukan pembaruan sel. Dia hanya bisa melakukan pada DNA yang dia kenal. Itu logikaku. Ya. Ada yang masih takut, menganggap bisa tumbuh dan sebagainya, yaitu pemikiran dia. Kalau aku bilang nggak mungkin. Karena kalau kita bisa menumbuhkan sel kanker, berarti produk kita mengenal DNA sel kanker. Kalau mengenal DNA sel kanker, berarti AFC pasti ketemu obat kanker. Seperti itu ya. Itu untuk kanker ya enggak? Next. Ya. Oke, next-nya.
Ini kayaknya lebih ke arah berarti yang pencernaan, Dok. Jadi mau tanya nih, Dok, kalau perut sering kembung saat BAB juga banyak anginnya, lebih baik konsumsi Subarasi atau Utsukushi dan berapa saset per harinya? Kalau ada gangguan pencernaan itu kami nyebutnya trap air. Jadi udara-udara terjebak di usus ya, terjebak di saluran cerna. Nah, usus kita ini ada panjangnya 15 meter ya, teman-teman. Jadi kalau aku pertama tentunya seperti aku bilang, protap kita Subarasi kita pakai ya untuk apa? Untuk balikin penuaan. Lalu baru berikan Utsukushi 4 atau 6 sehari untuk perbaiki di ususnya, di detox. Dan itu tidak bisa tiba-tiba ya, usus 15 meter, teman-teman. Jadi jangan sampai minum 2 saset, wah kok nggak ada apa-apa nih gitu ya. Minum 1 box, nggak ada apa-apa nih. Bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Pertama dari kondisi ususnya sendiri, kedua dari dosis yang Anda minum berapa. Ya banyak yang udah ngotot sama aku tanya, terakhir aku bilang, "Ci, minum berapa banyak?" "Banyak loh gue minum loh, udah 4 box." Enggak, maksudnya sehari minum berapa? Setengah saset. Gila, minum sehari setengah saset, mau marah-marah gimana caranya? Nah, teman-teman tolong edukasi di lapangan bahwa harus ya benar-benar tahu bahwa dosis standar untuk yang normal itu 4 saset per hari. Maka optimal tuh paten-paten fungsinya. Kalau minum 2, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sama kayak gini teman-teman. Mobil Anda dibawa ke bengkel, harus ganti oli. Pak enggak, ini 4 liter Pak. Karena Anda 1600 cc. Oke, aku ada duit cuma 2 liter nih. Udah deh, buang deh sebagian, ganti aja 2 liter. Berguna 2 liter oli, berguna nggak? Berguna ya, bukan nggak berguna. Tapi optimal? Enggak. Oke, pasti enggak. Begitu ya, teman-teman. Next. Oke. Jantung Next. kali enggak? Banyak yang jantung ya. Jantung, boleh, Dok. Untuk orang hamil, aman. Ini ada yang tanya hamil, aku jawab dulu. Untuk orang hamil, semuanya aman ya, untuk kondisi apapun. Kecuali dia alergi ya, paling dia muncul alergi. Terus, bisa nggak untuk buat orang jadi hamil? Oke. Nah, begini. Kehamilan itu terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan seks di mana seluruh organ infertilnya dia subur ya, organ kandungannya subur, perempuannya dari ovarium sampai rahim, rahimnya sehat, siap untuk ditanam janin dan sebagainya ya. Dan prianya juga spermanya normal dalam arti kata jumlah, bentuk, kecepatan geraknya, semua normal dinyatakan oleh dokter yang kompeten, dan mereka berhubungan di masa subur wanita tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi kehamilan. Oke ya? Jadi kalau ditanya apakah produk kita bisa bikin orang jadi gampang hamil, banyak yang harus dilalui dulu ya. Diperiksa dulu laki perempuannya baik dari hormonal, sperma, saluran indung telur dari ovarium sampai ke rahimnya. Terus mereka berhubungan nggak di saat mereka lagi masa subur, itu harus dilihat dulu ya. Nah, ketika ada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan paten fungsi produk kita bisa dibantu. Tapi kalau enggak, ya nggak tahu. Kita jawab ya nggak tahu. Data lu kan gue belum ada. Gitu ya. Oke. Oke. Nih, kalau ada yang tanya, Dok, tentang asam urat udah menaun, terus dia ada hipertensi juga. Nah, ini bisa kebantu nggak sih, Dok, sama Subarasi? Hipertensinya pasti kebantu. Kalau asam uratnya ya enggak. Asam urat ya minum obat asam urat. Cuman semua apa ya namanya, sendi-sendi yang dirusak ya, didestroy sama asam urat bisa terbantu. Okay. Jantung ya. Ya, jantung. Udah masuk ke dari jantung, hipertensi, terus mungkin serangan jantung. Oke, jantung teman-teman. Gangguan jantung ini ada 2 yang umum kita temuin di lapangan. Yang pertama adalah gangguan kardiovaskuler yang berhubungan dengan sumbatan, ya, yang akhirnya bisa menyebabkan namanya MCI, myocard infarct, serangan jantung, dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Itu ada sumbatan. Ya. Yang kedua biasanya adalah payah jantung. Payah jantung bukan serangan jantung. Payah jantung itu jantungnya terbendung. Jadi caranya numpuk, orangnya bengkak. Ya, jalan dikit sesek, tapi badan bengkak. Itu payah jantung, beda ya. Nah, bisa bantu nggak SOP, Subarasi dan sebagainya? Pasti bisa bantu. Ya, pertama kalau payah jantung dia bantu otot jantungnya ya untuk regenerate. Kalau untuk gangguan
sumbatan dia bantu yang aku sebut tadi paten-paten fungsi dari Subarashi ya, memperbaiki aliran darah, mencegah platelet aggregation, pasti membantu. Tapi kalau dia misalnya dibilang sembuh, aku nggak bisa bilang sembuh, teman-teman, karena gangguan sumbatan itu seperti tadi ada yang harus dipasang ring, bahkan ada yang harus bypass, ya. Nah, tetapi logikanya, resiko-resiko yang bisa terjadi akibat dua gangguan tersebut akan diperkecil bila kita minum Subarashi dengan dosis yang benar. Sekali lagi ya, kadang-kadang udah minum tapi dosisnya 1 saset sehari. Ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman edukasi di lapangan juga harus yang benar. 1 saset sehari boleh nggak? Boleh. 1 sendok teh sehari dikit aja boleh nggak? Boleh. Ya kan? 1 bubuk aja 1 biji doang boleh nggak? Boleh. Terserah aja. Cuman kalau mau optimal, minum 4 saset sehari. Cepat juga jadi busidonya kan? Oke. Hipertensi, ya karena ini berhubungan banget ya enggak ya sama produk Iya. kita. Hipertensi adalah suatu keadaan teman-teman di mana tekanan darahnya di atas normal, baik yang sistolik atau yang diastolik atau keduanya. Itu namanya hipertensi ya, definisinya seperti itu. 90% yang aku baca selama aku pendidikan dulu adalah esensial atau idiopatik. Nggak tahu sebabnya apa, tapi faktor turunan sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau nenek, kakek, papa, mama ada yang hipertensi, kemungkinan kita kena. Ya, itu namanya faktor keluarga atau genetik. Bagaimana ngatasinnya? Aku sarankan satu, jauhi garam. Itu udah pasti. Oke ya. Kedua, jauhi kopi. Oke ya. Kebetulan aku nggak bisa ngopi. Kopi jelek ya? Enggak. Tapi aku nggak bisa. Pertama aku memang nggak bisa ngopi. Kedua, kopi ada kafein yang akhirnya bisa naikin tekanan darah. Apalagi orang hipertensi ngopi itu sama aja ada kebakaran lu siram bensin gitu ya. Jadi itu hati-hati dua itu. Lalu jaga makanan-makanan yang banyak pengawet itu juga pengaruh. Lalu olahraga ya, banyakin minum dan obat hipertensi yang diberikan dokter teruskan. Oke. Lalu berikan Subarashi dosis tinggi sampai terjadi tingkat yang bagus, tekanan darahnya, turunkan obat dokternya pelan-pelan. Itu namanya tapering down. Itu hipertensi ya, secara garis besar seperti itu. Ada Oke, yang Kak. tanya, Stroke, Dok. kalau stroke adalah pecah pembuluh darah di otak, biasanya di area 44 yang menyebabkan kelumpuhan di salah satu sisi atau keduanya. Nah, pada kasus-kasus stroke, apa yang bisa dibantu? Nah, yang bisa dibantu adalah kita menghindari terjadinya stroke kedua. Kita menghindari terjadinya stroke dengan perdarahan dan akibat kematian yang sangat tinggi kemungkinan terjadi. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Bisa sembuh nggak stroke? Aku nggak bisa bilang sembuh lagi karena semua tergantung kondisi yang ada pada pasien tersebut. Tapi kalau membaik, pasti membaik. Oke, gitu ya. Next. Oke. Hmm. Ini banyak juga nih nggak tentang lambung, tentang gangguan pencernaan. Oke, GERD, gastritis bisa sembuh nggak? Bisa sembuh, bisa nggak sembuh, tergantung cara terapinya. Kalau GERD agak repot ya, GERD itu gastroesophagus reflux disease. Jadi makanan yang udah masuk ke lambung lompat lagi ke esofagus sehingga esofagusnya luka kayak kebakar rasanya dada kita. Itu GERD. Nah, GERD ini sulit banget sembuhnya ya, sulit teman-teman. Mau ke dokter juga sulit. Jadi kalau minum produk kita bisa sembuh nggak? Aku punya 2-3 teman baik, teman SMP, GERD, minum SOP, nggak, belum sampai sebok sembuh. Oke ya? Tapi itu namanya testimoni ya teman-teman. Makanya aku paling anti jual testimoni. Waktu dia minum, aku bilang, kau nggak pacak sehat, nggak pacak sembuh, maksudnya nggak bisa sembuh. Dia bilang, aku sudah keliling ke Amerika, kemana aku nak coba, dia mau coba. Dia coba, dia minum belum sebok, sembuh, sampai hari ini dia nggak GERD lagi. Oke ya? Tapi bukan berarti semua orang GERD sembuh. Jadi tergantung apa yang menyebabkan dia jadi GERD, bagaimana faktor genetikanya gitu ya. Cuman begini teman-teman, dengan meminum produk kita, maka kemungkinan terjadi perburukan atau hal yang lebih buruk itu pasti diperkecil. Gitu aja ya. Kalau gangguan asam lambung nggak enak minum Subarashi gimana? Kalau aku biasanya suruh minum obat mah dulu, makan nasi yang kenyang dulu, terus pelan-pelan taruh di bawah lidah. Nggak usah harus habis langsung, dikit-dikit teman-teman, dikit.
dikit sampai habis gitu ya. Oke. Ini dok, ada yang tanya Utsukushi dok. Dok, ada batu empedu, ada mah, gangguan liver, lipoma, dan di wajah ada bekas jerawat dengan pori-pori besar dan ada hitam-hitam. Apakah bisa pulih? Saya kenapa keputihan lagi ya? Sebelumnya saya belum pernah ada keputihan, feses agak hitam karena saya konsumsi buah bit, bayam merah setiap hari. Kira-kira mungkin produk-produk apa yang cocok buat saya gitu dok? Kalau batu nggak bisa ya, batu apapun harus harus dioperasi. Lalu kalau untuk muka tadi yang gangguan muka bisa ya pakai Utsukushi pasti terbantu, walaupun mungkin tidak sembuh sempurna tapi bisa terbantu. Lipoma dan sebagainya kita lawan pakai Utsu plus Subarasi, begitu nggak? Oke. Infeksi saluran kencing, nah ini bagus. Infeksi aku jadi ingat. Seluruh infeksi teman-teman ya, TBC, infeksi tenggorok, infeksi paru, pneumonia, infeksi saluran kencing, infeksi ginjal, semua harus diobati sesuai penyebab. Oke ya, apakah itu bakteri, TBC, virus, jamur, parasit, apa dulu penyebabnya? Nah, disembuhkan dulu dengan obat dokter, oke ya. Kita berikan produk kita, kalau aku anjurin itu dua-duanya pasti Subarasi dan Utsu untuk apa? Membantu percepatan penyembuhannya dan menaikkan imunitas kita untuk melawan kondisi tersebut ya. Semua infeksi ya, termasuk juga infeksi saluran kencing yang ditanyain ini. Next. Nih, kalau ini ada pertanyaan perihal SOP 100, ya mungkin sama lah dok ya Subarasi. Dok, ada user saya setelah konsumsi SOP, setelah minum 1 kali, reaksi tubuhnya kayak mau pingsan dan selalu lapar. Saya udah coba jelaskan ini, biasanya reaksi detoksifikasi, bisa dicoba kurangin dulu takarannya, tapi jangan di stop. Tetapi usernya takut, jadi nggak diminum lagi. Ada saran nggak dok? Maksudnya penjelasannya seperti apa? Tapi, oke. Sorry, bisa diulang nggak? Oke. Jadi ada user setelah konsumsi SOP 100, ini mungkin dulu Geliang, mungkin bahasa awamnya geliang ya. ya Oh, gimana ya? dia mau pingsan, terus dia lapar terus udah dijelasin itu kayaknya reaksi dari detoksifikasi. Mungkin bisa dicoba dikurangin takarannya, tapi kira-kira dia mau tahu cara penjelasannya gimana dok? Itu bisa bantu mungkin. Kalau aku bilang sih itu malah reaksi bagus ya. Mungkin sebelumnya saluran cernanya nggak bagus ya, mungkin ya karena aku kan nggak ketemu orangnya. Jadi dia nggak usah takut. Nah, yang harus dilakukan mungkin dia harus sering nyemil. Jadi nggak usah makan banyak, pelan-pelan makan, sering makan gitu ya. Kalau aku anjurin itu aja. Oke. Oh ya, Dok, pertanyaan aman. Oke. ya. Produk kita aman untuk usia berapapun. Bayi baru lahir keluar dari perut ibunya dikasih pun aman, teman-teman. Ya, itu kalau bicara soal aman. Belum lagi sertifikat kita kan lengkap. Cuman, teman-teman, aku ingin sampaikan, pertanyaan kedua adalah, berapa perlunya si bayi atau anak itu minum produk kita? Oke? Maksudnya, iseng banget sih bayi dikasihin SOP atau Subarasi, ngapain? Nah, bukan nggak boleh, tapi buat apa dulu? Tapi kalau aman, aman teman-teman. Ya, sama kayak ada satu timnya Ibu Syanti di dan nggak. Jangankan bayi, cucunya. Semua binatang peliharaan di rumahnya dia kasih. Dari ikan, kucing, anjing di depannya, bahkan ada piara burung, semua dikasih SOP. Jadi aman. Kalau aman, aman ya teman-teman. Tapi perlu atau belum, nah itu dia. Terutama untuk anak-anak yang ngalamin gangguan berat. Misalnya nih, kemarin ada anak di ICU, hubungin aku, dia mau paksain minum SOP, karena dia mau tolong ini anak. Aku bilang gini, edukasi dulu orang tuanya. Jangan sampai berbalik, ketika ada hal yang buruk terjadi pada anak itu akibat penyakitnya, misalnya meningitis gitu, SOP yang disalahin. Ya, orang kalau belum ada apa-apa, orang nggak salahin kita, teman-teman. Tapi ketika hal yang buruk terjadi, dia akan cari kambing hitam. Dan kambing hitam yang paling gampang adalah kita. Ya, ini juga tips ya, teman-teman hati-hati, karena ada beberapa kasus yang dulu yang aku hadapin, bukan di AFC ya. Orang ini nggak apa-apa ya, menurut keluarganya nggak, karena dia nggak pernah diperiksa. Terus dikasih nih produk kita, minum, besoknya mati. Ya, mati ajal teman-teman. Kita enak aja bilang ajal, iya kata kita. Ya,
Dia tidak ya. Nah, gitu. Kalau teman-teman punya orang tua minum produk kesehatan, aku kasih, besoknya orang tuanya mati, kira-kira nyari aku nggak? Hati-hati ya. Apalagi kondisinya parah, lebih baik teman-teman edukasi dulu ya. Ceritain sampai dia bilang, "Enggak, Dokter Wigi, aku pengen coba deh yang lusususi kayaknya bagus buat mama, misalnya buat papa." Baru kita berikan ya. Untuk kondisi yang berbahaya seperti itu. Termasuk bayi-bayi yang sedang dirawat. Kalau nggak perlu banget, nggak usah. Bahaya ya? Enggak. Tapi untuk menghindari kejadian kayak gini, jangan sampai terjadi sama teman-teman, pusing loh, bolak-balik ke Polda loh. Repot. Next. Ya, next. Nah, ini ada yang menarik nih, ini tentang diabetes, Dok. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan saya diabetes, kurang lebih udah 5 tahun, tapi saat ini konsumsi obat itu waktu kumat aja, kalau nggak kumat nggak konsumsi apa-apa. Kira-kira kalau saya konsumsi secara rutin, itu bisa membantu nggak sih, Dok? Apa ikutan juga lagi kumat minum atau apa gitu? Dan berapa saset per hari, Dok? Ya, ini sangat bagus. Pertanyaan begini yang aku harap sebenarnya. Jadi, sebenarnya teman-teman yang nanya ini harus waspada loh ya. Karena gini, diabetes itu bahayanya ya teman-teman, bukan gula darah naik saja. Bukan loh. Gula darah naik ya, mau 1000 gampang, aku bisa turunin kok. Anda mau angka berapa aku bisa turunin. Dari 1000 mau jadi 60 bisa aku turunin dalam hitungan detik. Yang jadi masalah, diabetes ini adalah suatu hal yang akan terjadi kronik, lama. Lalu ada yang namanya angioma, pembuluhnya rusak semua. Nah, orang-orang yang lengah seperti ini bahaya, karena pembuluh darah ini tetap dirusak loh oleh diabetesnya. Dia nggak obatin, dia nggak rawat. Kalau gula darah naik dikit, kepala agak sakit, minum. Nah, jadi istilahnya temporary aja dipakai. Itu bahaya sekali, karena kita melawan diabetes harus tiap hari. Oke? Untuk apa? Pertama, untuk mengontrol gula darah dengan cara regenerasi sel di pankreas. Kedua, menghindari yang aku sebut tadi, komplikasi oleh diabetes yang bahaya oleh karena angioma. Kena di mata, tiba-tiba nggak bisa lihat. Namanya retinopati. Kena di jantung, agak nasib baik lah ya. Langsung terbang ngadep Tuhan. Kalau kena di ginjal, cuci darah terus. Kena di kemaluan laki-laki, kalau laki-laki impoten. Burungnya nggak bisa nyanyi lagi. Di bawah, biasanya ya gitulah, potong jari, potong ini dan sebagainya. Itu yang dihindari. Sebenarnya terapi diabetes itu tujuan utama adalah mengontrol gula darah mendekati kondisi normal. Kedua, menghindari komplikasinya. Itu target utama TO kita. Next. Jadi saranku minum pakai subarasi dah. Yang paling penting subarasi karena berkejaran untuk regenerasi pankreas. Minimal 3 atau 4 saset per hari. Oke. Oke, nextnya Dok, subarasi itu kan mengandung trikalsium fosfat yang katanya kurang baik untuk dikonsumsi oleh penderita ginjal terganggu. Itu gimana? Apa boleh tetap dikonsumsi atau sesuai takaran atau gimana, Dok? Untuk kasus apapun ya, ketika ditanyakan ini ada kandungan yang bisa menyebabkan efek buruk pada suatu penyakit, kita kembalikan kepada dua hal. Pertama, pemberian sesuatu itu harus ada namanya indikasi, tujuan. Ya. Misalnya orang gagal ginjal, tujuannya apa? Kita kejar-kejaran dong supaya ginjalnya terbentuk sel baru ya. Itu yang penting dulu. Ya, dan itu pasti terjadi dengan minum subarasi. Kedua, trikalsium fosfatnya bisa membahayakan kondisi gagal ginjalnya. Benar, kalau dosisnya tinggi. Ya, ini dosisnya nano, teman-teman. Nano itu kan berat molekulnya, jadi kecil banget. Itu ya. Nano itu kecil banget, teman-teman nggak bisa lihat pakai mata, ngerti ya? Nah, jadi kecil banget ukurannya, sehingga kadarnya dikit banget. Oke, sekarang kita bandingin. Kalau diberikan subarasi, sel-sel ginjal lo banyak yang membaik. Tapi memang ini trikalsium fosfatnya, kalau dosisnya udah tinggi banget, agak buruk efeknya buat ginjal lo. Nah, dengan kondisi kayak gini, kira-kira lo pilih yang mana? Aku biasanya gitu sih ngomong sama orangnya, dan orangnya yang memutuskan, tapi kita udah kasih tahu ya, gitu nggak ya? Oke. Ini pertanyaannya banyak karena kita hari ini kan bahas dua produk sekaligus. Jadi mungkin yang kalau nggak saya baca nggak apa-apa ya. Ini saya pilih yang kira-kira general dan umum aja. Yang saya lihat sekiranya kayaknya banyak yang tanya. Dok, kalau untuk cedera otot, konsumsi subarasi bisa, Dok? Bisa, cedera otot bisa. Ditambah ini, premium nano kolagen. Nah, pesen di Rhythm Point aja ke Angga, ada.
di pusat ada. Nggak tahu udah datang nggak. Yang pasti Premium Nano Kolagen, ada kolagen ya. Kolagen itu teman-teman memang terkenal sekali buat kulit ya. Teman-teman kan semua ibu-ibu pakai. Cuman sebenarnya kolagen itu bagus banget buat saraf, otot, dan sendi. Oke. Tapi jangan lupa obat dokternya tetap loh ya, cedera otot tetap diobatin loh. Jangan, kita ini kan melengkapi, membantu, mempercepat gitu, bukan obat loh. Oke. Kalau untuk kista dok, itu konsumsi Subarashi atau Utsukushi? Nggak bisa, kita harus operasi. Oke. Untuk Parkinson dok? Parkinson sedikit membantu ya, tapi nggak bisa juga. Itu ada orang tua nih nanya, nggak kasihan, dia tanya soal polio ya Om. Ini ya, kalau ada polio, kakinya lemah akibat dulu pernah kena polio, aku sarankan berikan Subarashi dan Premium Nano Kolagen juga ya. Oke. Dok, tolong penjelasannya untuk pasien yang kena gagal ginjal dengan kreatin 3 dan ureum 87 dan ada pembengkakan juga. Umur 60 tahun, ada pneumonia juga, pakai Subarashi atau Utsukushi dok? Pakai Subarashi 4 saset sehari, pneumonianya dicari kenapa ya, apakah TBC atau bukan gitu ya. Kalau cuma bakteri biasa obati ya. Lalu gagal ginjalnya menurut aku sih itu baru stadium 1-2 deh. Cepet kasih Subarashi ya. Oke. Kalau bayi prematur, Subarashi membantu nggak dok? Kalau logika aku sangat membantu ya. Tapi ingat, kita edukasi dulu orang tuanya ya. Apalagi kalau dia masih di intubator, lagi dirawat, aduh. Aku bukan takut apa-apa karena Subarashi loh. Tapi banyak hal terjadi pada bayi prematur ya. Bisa infeksi postpartum, tiba-tiba nanti bisa kejang, nah itu aja. Jadi edukasi dulu. Ketika orang tuanya tertarik dan minta sama kita, boleh diberikan. Membantu nggak? Pasti membantu. Nah, kalau Alzheimer atau pikun, bisa nggak dok? Umur 82 tahun kira-kira. Alzheimer pasti bisa, karena kita ada Lutein Sharp. Lutein Sharp itu patennya untuk Alzheimer. Kasih Subarashi juga. Tapi kalau pikunnya kenapa? Kalau karena Alzheimer-nya mudah-mudahan bisa terbantu ya. Kalau terbantu pasti terbantu, karena ada paten. Di Lutein Sharp ya, bukan di Subarashi. Orang hamil boleh ya, seperti tadi aku bilang Bu ya, nanti rekamannya bisa didengar lagi ya. Orang hamil aman nggak? Aman. Pengencer darah. Seperti banyak nih, nggak, aku tiap hari terima, jadi aku jawab ya. Pengencer darah, kalau ada orang minum pengencer darah, boleh nggak minum Subarashi? Jawabannya boleh. Karena Subarashi bukan mengencerkan darah, tapi memperlancar aliran darah dan mencegah terbentuknya trombus. Mioma operasi ya, ada yang tanya mioma nih, aku terbaca. Asam lambung aku udah jawab, nanti rekamannya boleh diulang. Oke. Bagaimana pasien gejala? Nah, kalau untuk tifus, ini ada yang tanya gejala tipes dok. Tifus boleh kombinasikan, terus diberikan obat tifusnya. Di obat tifusnya biasanya di golongan chloramphenicol, thiamphenicol, tetap diberikan. Kita berikan Subarashi, perbaiki tuh ususnya rusak kan, karena kalau tifus kan usus halusnya diserang. Terus kasih Utsukushi untuk bantu kerja usus besarnya. Dan naikin imunitas tentunya. Dan jangan lupa bed rest ya, tifus kalau nggak bed rest susah sembuh. Perut kembung. Ini ada yang tanya perut kembung. Mungkin harus ditahu dulu ya dok, perut kembungnya gara-gara apa atau apa? Pernah dari riwayat betul. Apa lupa makan, apa bonusnya kurang kan? Nah ini juga tadi ada saudara saya cerita, ini pas saya ketemu pertanyaan ini. Kalau untuk jari pelatuk atau trigger finger, bisa nggak dok dibantuin dengan Subarashi? Sedikit bantu pakai PNC sama Subah. Cuman sekali lagi aku ingetin teman-teman sekalian promosi ya, promosi yang baik ini, bukan promosi bisnis. Tapi ada tim kita namanya Dr. Arif, medical expert kita di Bandung. Nanti Angga bisa tak kasih kontaknya enggak? Itu jago banget untuk trigger finger. Ya, aku punya teman termasuk Pak Adi Gunawan, konsumen Semarang, sudah hampir
15 tahun apa 10 tahun trigger finger ke sana suntik langsung sembuh. Oke, bisa Dia harus begitu. tindakan dokter. Oke, ini last pertanyaan ya. Saya menyimpan yang the best for the last nih, Dok. Jadi kita ini ada yang tanya, untuk COVID-19 sebaiknya konsumsi Subarasi plus Utsukushi atau Subarasi doang atau Utsukushi doang, per harinya berapa? Thank you. Ya, bagus, bagus. Oke, ini penutup yang bagus dan memang sekarang kita lagi pandemi COVID. Aku jelaskan sedikit tentang COVID untuk teman-teman mengerti di lapangan. Jangan terlalu parno, tapi jangan lengah juga. Ya, COVID-19. COVID-19 ini apa? COVID-19 adalah salah satu varian dari SARS, virus SARS. Virus SARS ini ada varian 1 sampai 22. Hanya yang 19 ini konyol. Dia nyebarnya gampang banget. Sebenarnya angka mortality atau kematiannya itu cuma 1,3 sampai 3%. Hanya dia bisa menjadi sangat berbahaya ketika satu, orang ini sudah punya penyakit degeneratif bawaan, misalnya orang diabetes, hipertensi, gagal ginjal, pernah serangan jantung, kena HIV, atau misalnya dari kecil memang imunitasnya jelek dan autoimun yang berat. Kalau orang-orang ini ada penyakit-penyakit kayak gini, kena COVID, biasanya meninggal dalam waktu cepat. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, teman-teman harus ingetin hati-hati banget. Lalu kedua, berbahaya untuk orang-orang yang sudah usianya lanjut, 60-an tahun ke atas, karena imunitasnya sudah sangat rendah. Oke, itu dua hal yang sangat berbahaya banget. Jadi teman-teman harus ingatkan dua kelompok ini. Kedua, COVID menular yang aku dapat dari teman-teman di Satgas terakhir, bukan dari airborne. Jadi nggak ada tuh dia keliaran-keliaran tuh, itu nggak ada. Jadi dia bisa nular ketika masuk ke badan kita lewat mata, hidung, mulut. Makanya kita harus cuci tangan. Karena biasanya aku aja sampai sekarang nggak sengaja selalu ucap mata, korek hidung itu biasa, kebiasaan. Jadi habit harus dibuang, dilepas sebisa mungkin gitu ya. Jadi dia bisa nular ketika kita menyentuh benda yang ada virus corona, lalu kita pegang ke mulut, hidung atau mata kita. Gitu. Nah, ini bisa menjelaskan kenapa teman-teman aku yang di Satgas tiap hari swab orang, bisa puluhan orang di swab yang jelas-jelas corona dirawat, kok dia nggak kena-kena ya, karena dia menghindari hal-hal seperti ini. Lalu kenapa sih cuci tangan pakai sabun kok bisa mati virusnya? Terus ada teman-teman juga kemarin sampai debat di grup sama aku, dia bilang kalau wudhu pun COVID akan hilang. Oke ya, aku muslim juga teman-teman ya, tapi kita harus pakai logika. Ya, virus ini ibarat kata minyak ya, kita bayangin minyak ya teman-teman ya. Nggak bisa dicuci pakai air saja. Ya, air sama minyak dia akan terpisah, dia tetap hidup. Tapi ketika diberikan media sabun di tengah-tengahnya, moderatornya, maka dia akan rontok. Jadi protein dari COVID ini hancur kalau kena sabun apapun, bahkan sabun colek yang murah tuh, yang harganya cuma 500 perak. COVID ini mati, untungnya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah persepsi. Nah akhirnya setelah aku tunjukkan berapa ini dan mereka akhirnya sekarang mulai mengerti. Aku bilang yang benar, kita cuci tangan dulu pakai sabun, baru wudhu. Gitu. Jadi bukan karena wudhu, karena bacaan ayat tertentu, COVID hilang, nggak seperti itu. Jangan satukan agama dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bahaya. Ini repot gitu ya. Jadi hati-hati benar aku bilang Pak Ustadz, karena ini berbahaya sekali. Kalau kita bilang bahwa wudhu 5 kali sehari, tidak mungkin kena COVID, itu salah besar. Salah besar ya. Kalau dibilang takdir, repot ya. Kadang-kadang di lapangan ya teman-teman, seperti di lingkungan rumahku, memang susah karena orang nggak percaya COVID itu ada. Gini deh, kalau ada yang nggak percaya, apalagi di acara ini, nanti aku kenalin sama temen aku yang di Satgas COVID yang jaga di ICU. Ya, teman-teman bisa lihat tiap hari ada orang yang tenggoroknya lagi disedot, yang lagi sakratul maut, termasuk adik kelasku yang mati, disedot dan sampai akhirnya dia mati juga, nggak hidup ya. Nah itu baru percaya kalau COVID ada. Tapi nggak usah terlalu parno juga, gitu ya. Makanya McD ya teman-teman, masker, cuci tangan, distancing. Itu kalau ketemu sama orang.
Nah, di rumah minumlah Utsukushi. Makanya aku nggak minum Utsukushi banyak banget. Jadi kalau pertanyaannya minum yang mana, aku dua-duanya. Cuman Utsukushi lebih aku tinggikan karena jelas itu meningkatkan imunitas. Untuk yang belum kena ya, jangan sampai teman-teman kena ya. Jadi kalau aku minum Utsu, sehari minimal 6. Ya. Padahal aku di rumah terus loh. Jadi memang aku jaga seperti itu. Lalu minum vitamin C, boleh ya, vitamin C dianjurkan untuk COVID. Tubarasi perlu nggak? Tubarasi nggak usah ditanya, itu kan protap untuk balikin penuaan teman-teman supaya daya tahannya bagus. Dan jangan lupa, untuk apa tadi? Untuk meningkatkan produksi NK sel. Karena kalau NK sel kita diproduksi banyak, ya otomatis kemungkinan kena virus apapun juga akan lebih rendah. Gitu ya teman-teman. Jadi ingat ya, COVID, hati-hati sekali. COVID itu benar-benar ada. Sekarang ini kalau nggak salah sudah sekian ratus ribu yang kena, tapi menurut aku sama teman-teman di Satgas COVID yang kena sebenarnya sudah jutaan ya, gitu ya, sudah terpapar. Dan bahaya banget COVID ini adalah teman-teman karena hampir 65-80% OTG, orang tanpa gejala. Dia baik-baik aja, bahkan ada orang di swab berkali-kali positif dan dia bilang gua nggak apa-apa, gua sehat-sehat aja. Dia kerja, dia ketemu banyak orang, ngobrol, nggak pakai masker, dan dia salah satu pegawai bank di Palembang, bank negara. Sekarang di seluruh bank itu kena semua, ya. Dan ada yang meninggal dunia. Jadi yang berbahaya lagi adalah banyak OTG. Nah, sekarang kesadaran kita ini yang agak repot. Makanya, aduh, nggak tahu sampai kapan COVID ini berlalu, tapi yang pasti kita hindarin dulu, jangan sampai kita atau keluarga kita kena. Itu nggak? Oke. Oke, ini makin banyak pertanyaannya. Jadi sebelumnya sorry dulu buat teman-teman yang mungkin nggak bisa kejawab pertanyaannya karena hari ini kan banyak banget. Nah, ini juga emang udah waktunya, Dr. Luigi juga udah harus ada Zoom lagi. Oke, kalau gitu terima kasih Dr. Luigi, terima kasih buat teman-teman semua yang udah sempetin hari ini datang ke acara Zoom EFC. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Nanti sama Dr. Luigi lagi kali, mungkin. Minggu depan atau sama siapa, lihat nanti. Oke, thank Oke, you, Kak. Dok. Terima kasih semuanya. Sehat terus. Bye-bye. Bye.